Ini kesalahan yang keliru sekali kalau misalkan ada yang mengatakan ikhfa itu samar-samar. Ya, betul samar-samar. Tapi samar-samarnya bagaimana? Samar-samarnya tergantung makhrajnya. Ya, persiapan ke makhrajnya. Nah, di sini bukan bitsalitsin saja, tapi masuk ke huruf fa. Bibirnya sudah nyentuh ke gigi. Bitsalitsin. Nah, gitu ya. Bitsalitsin. Nah, bibirnya sudah nyentuh. Nah, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pencinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan belajar membaca mengurai tajwid Quran surah Yasin. Nah, di sini banyak sekali teman-teman pasti membaca surah Yasin setiap malam Jumat dan malam-malam tertentu. Nah, insya Allah hari ini kita akan mengurai tajwid tahsinnya, bagaimana membaca Quran surah Yasin dengan benar tajwid dan tahsinnya. Nah, kemarin kita sudah sampai ayat 13. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat berikutnya ya. Nah, tapi sebelum itu saya ucapkan dulu nih kepada ayah bunda yang baru berkunjung kepada channel Tahsin Yuk, marhaban bikum, selamat datang kepada ayah bunda yang baru mengklik video ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda yang sudah menonton video-video channel Tahsin Yuk. Semoga kalian semua, kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ayah bunda yang baru mengklik, saya sangat-sangat minta tolong untuk aktifkan tombol subscribe dan like-nya. Semoga dengan seperti itu video-video channel Tahsin Yuk, khususnya video ini, bisa tersebar dan bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, langsung saja kita belajarnya Quran surah Yasin ayat 14. Kita mulai dari ta'awudz sama-sama. Perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, langsung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sama-sama baca di sini. Kita baca dulu. Idz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Ingat berhenti di sini. Ulang dari sini. فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا. Oke, berhenti lagi di sini. Ulang dari sini. فقالوا إنا إليكم مرسلون. Oke, kita urai sedikit-sedikit. Pelan-pelan. Idz arsalna. Di sini ada idz ya, hamzah yang berharokat kasrah, i, kemudian di depannya ada huruf dzal yang sukun. Idz. Nah, kemarin sudah saya bahas sedikit, huruf dzal dia mengalir suara. Idz, lidahnya digigit dan dikeluarkan sedikit. Idz. Jadi ujung lidahnya dikeluarkan sedikit. Ini ya. Nah, idz gitu ya. Idz, dan keluarkan suaranya ya. Jangan angin ya. Idz, jangan angin. Biasa suara saja. Idz gitu ya. Idz arsalna. Kemudian ro-nya tebal. Ro-nya tebal. Sederhananya ayah bunda, kalau ro di sini sukun, ya maka lihat huruf sebelum huruf ro ini. Kalau huruf ro sukun sebelumnya ada berharakat fathah, nah ini berarti hamzah ini berharakat fathah, maka ro-nya tebal. Jadi kalau misalkan hamzah ini dia fathah atau dhammah, ya dhammah, maka dia tebal ro-nya. Ya. Seumpamanya di sini dhammah Tapi kalau seumpamanya alif ini, hamzah ini berharakat kasrah, i, maka ro-nya tipis. Ir. Nah, gitu ya. Bukan tapi ir ya. Maka ro-nya di sini tebal ya. Idz arsalna
di sini panjang ya sampai maksimal 5 harokat, cukup 4 harokat saja. Sederhana aja bagi pemula, cukup lihat di sini kalau ada alis, nih ada alis ya, ada tanda alis, maka panjang maksimal 5 harokat ya. Kalau tidak mampu 4 harokat saja ya. Ini kita berbicara kepada pemula ya. Kalau untuk yang sudah belajar, oh ini sudah tahu hukumnya mad jaiz seperti itu ya. Baik. Idh arsalna, panjang, ilaihim. Nah, kalau panjang di sini nyambung ke hamzah, maka ingat ya, hamzahnya jangan sampai diseret ya. Coba perhatikan, idh arsalna ilaihim. Nah, jangan gitu ya. Ilaihim, hamzahnya harus jelas. Ilaihim, kemudian ya-nya di sini lembut. Ilaihim, nah, ya huruf ya lembut. Ilaihimusnaini. Nah, di sini ada huruf sa. Huruf sa di situ makhrajnya di sini. Ujung lidah digigit. Jadi huruf sa, ini huruf sa, makhrajnya, letak hurufnya itu sama dengan seperti huruf dza di sini ya. Nih, huruf dza. Nah, bedanya huruf dza ini dia tidak mengalirkan nafas. Nah, tapi kalau huruf sa dia mengalirkan nafas. Sa, lidahnya digigit, sama digigit juga ya. Nah, ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Nah, di sini perhatikan, kita harus menyempurnakan harokatnya ya. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Nah, harokat kita harus sempurnakan. Kalau misalkan dia fathah, mulut harus betul-betul a, terbuka ya, jangan sampai a nya tebal. Dan ketika dhammah, mulut harus manyun, moncong, u. Di sini ada dhammah, fakadzabuhuma. Nah, jangan sampai bu, hu-nya ini kurang manyun ya, kurang moncong. Kalau kurang moncong atau manyun, maka perhatikan, fakadzabuhuma, dzabuhuma, fakadzabuhuma. Nah, kurang pas ya, kurang fasih, kurang maksimal ya, kurang maksimal, maka harus dimonyonkan, fakadzabuhuma. Jadi betul-betul u ya. Kalau misalkan dalam Indonesia itu kalau misalkan dalam tulisan Indonesia itu, Latin Indonesia itu u yang apa namanya, yang seperti ini. Kalau di dalam bahasa Kalimantan itu u pecah ya, kalau dalam bahasa Kalimantan. Jadi u gitu, bukan o lingkaran yang bulat itu, bukan o tapi u gitu ya. Fakadzabuhuma. Nah, berhenti di sini. Nah, karena nafas kita tidak sampai, maka ulang dari sini. Fakadzabuhuma fa'azzazna. Nah, kemudian di sini ada fa'az. Nah, di sini ada zai yang bertasydid. Ayah bunda, bertasydid, semua huruf bertasydid itu harus dinaberkan. Nabr atau nabroh, ditekan. Nah, dan ditekannya ini tergantung dengan sifatnya. Nah, huruf zai dia memiliki sifat rokhwah juga, sama mengalir suara, dan dia juga memiliki sifat khusus, yaitu namanya sofir ya, sofir. Nah, seperti itu. Sofir ini kalau secara bahasa dia bunyi burung, kalau secara bahasa gitu ya. Nah, ada getaran gitu ya. Fa'az. Nah, maka ditekan. Fa'azzazna ya, gitu ditekan. Huruf Z ya, kalau misalkan dalam tulisan Indonesia ya. Fa'azzazna bithalithin faqalu. Nah, kemudian di sini bithalithin, sa, lidahnya digigit ya. Bithalithin. Nah, di sini ada kasratain thin ya, thin berjumpa dengan huruf fa ya. Berarti hukumnya apa ini ya? Kita tidak berbicara hukum ya, karena di sini semuanya pemula. Cara bacanya di sini, perhatikan persiapan masuk ke huruf fa ya. Masuk ke huruf fa ini hukumnya memang ikhfa, tapi memang ikhfa ini tidak semuanya samar-samar suaranya sama, bukan ya. Ini kesalahan yang keliru sekali kalau misalkan ada yang mengatakan
ikhfa itu samar-samar ya. Betul, samar-samar. Tapi samar-samarnya bagaimana? Samar-samarnya tergantung makhrajnya. Jadi bukan hanya sama eng saja, tapi harus perhatikan makhrajnya. Samar-samar tapi masuk ke hurufnya, makhrajnya. Ya, persiapan ke makhrajnya. Nah, bisalithin. Nah, di sini bukan bisalithin saja, tapi masuk ke huruf fa. Fa ini makhrajnya apa? Makhrajnya di sini bibir bawah, perut bibir bawah menyentuh ujung gigi seri atas. Ya, tempat kita ngunyah di depan. Fa ya. Bukan pa, dua bibir bukan, tapi fa. Nah, ini disentuhkan bibir bawahnya ke gigi seri atas. Fa. Nah, dan ketika bisalisin bukan gini bacanya, bukan bisalisin faqalu, bukan seperti itu, tapi bibirnya sudah nyentuh ke gigi. Bisalisin, nah gitu ya, bisalisin, nah, bibirnya sudah nyentuh. Nah, seperti itu ya. Bisalisin faqalu, gitu ya. Faqalu panjang, kalau ada alis berarti panjang. Dan ingat, kalau nun mati, mohon maaf, nun bertasydid juga harus ditahan ya. Inna ilaikum mursalun. Baik, alhamdulillah, seperti itu cara membaca Quran surah 14, Quran surah Yasin ayat 14. Coba kita praktekkan apa yang tadi saya sampaikan. Dari sini, dari ta'awun sama-sama dengan irama ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Idz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Berhenti, ulang dari sini. Fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu. Nah, ini ya tadi ya, bithalithin. Coba kita ulang dari bi. Bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Sadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar, dan semoga bisa dipraktekkan di rumah cara-cara bacanya seperti tadi. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.